Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Palmira dari kelas MH3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal dari Bapak Hardianto yang berjudul Politik Hukum, Perma nomor 1 tahun 2020 dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum terhadap pemidanaan pelaku korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kedudukan dan politik hukum dari Perma nomor 1 tahun 2020 dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif konseptual terhadap data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Perma nomor 1 tahun 2020 memiliki dasar atributif dari undang-undang. Namun demikian, substansinya tidak memiliki legitimasi yuridis dari peraturan yang lebih tinggi. Politik hukum pembentukan Perma nomor 1 tahun 2020 merupakan upaya MA atau Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum akibat absennya pedoman pemidanaan yang menyebabkan terjadinya disparitas. Salah satu fenomena yang selalu menjadi diskursus publik dalam penyelenggaraan negara di Indonesia adalah korupsi. Bagi kebanyakan negara di dunia, korupsi merupakan permasalahan serius yang mengancam keberlangsungan negara. Hal ini disebabkan praktik korupsi secara faktual tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi secara sistematis memberikan dampak negatif terhadap proses demokratisasi suatu negara. Dari segi ekonomi, korupsi juga berdampak pada efisiensi dan keadilan yang menimbulkan kesenjangan dalam distribusi ekonomi masyarakat. Sejak tahun 2005, sejumlah lembaga internasional ternama seperti Political and Economic Risk Consultancy, Transparency International, dan Indonesian Corruption Watch menempatkan Indonesia pada peringkat 3 negara paling korup di dunia. Pada Januari 2020, berdasarkan penilaian Corruption Perception Index atau CPI, memberikan indeks persepsi korupsi 86 dari 180 negara di dunia. Skor ini naik 2 poin dari tahun sebelumnya. Tingginya angka korupsi dan kerugian negara yang masih terus berlangsung membuat masyarakat menilai aparat penegak hukum tidak serius dalam memberantas korupsi. Kecurigaan ini semakin diperkuat dengan maraknya disparitas pemidanaan yang terjadi di Indonesia. Kemudian, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian normatif. Kemudian hasil pembahasan dari jurnal tersebut di dalam konteks negara hukum yang kental dengan karakteristik civil law seperti Indonesia, peraturan hukum tertulis atau codified law menjadi ciri khas dan sumber hukum utama dalam penyelenggaraan negara sebagai antinomi dari sistem common law yang bertumpu pada jurisprudensi. Peraturan tertulis tersebut dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan atau wet legis regaling. Dalam kepustakaan barat disebut dengan istilah statutory law yang oleh John Austin didefinisikan sebagai setiap peraturan yang dihasilkan melalui prosedur pembentukan perundang-undangan yang semestinya. Jika dilihat dalam perspektif teori organ pembagian kekuasaan, suatu peraturan perundang-undangan terkait erat dengan fungsi legislasi dari organ legislatif. Dalam hal ini, pembentukan undang-undang secara khusus menjadi monopoli kewenangan DPR sebagai organ legislatif. Meskipun dalam pelaksanaannya, konstitusi juga memberikan porsi kewenangan yang sama bagi pemerintah untuk mengajukan rancangan undang-undang hingga pada tahap persetujuan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, aturan yang existing seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juga memberikan kewenangan atributif kepada sejumlah organ negara untuk membentuk peraturan derivatif, misalnya presiden atau perpres, dan peraturan pemerintah, pemerintah daerah atau perda, provinsi, kabupaten atau kota, hingga MPR, DPR, DPD, dan badan negara lainnya. Dari sisi teori perundang-undangan, materi muatan Perma nomor 1 tahun 2020 memang dapat dipandang tidak sejalan dengan teori hierarki norma sebagaimana dikemukakan oleh Carlson dan Hans Nawiarsky. Secara esensial, teori hierarki norma mengidealkan peraturan hukum tersusun secara berjenjang dan sistematis dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, di mana aturan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Pada konteks ini, pembentukan Perma nomor 1 tahun 2020 secara formil memiliki legitimasi yang cukup berdasarkan atribusi pada pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengakui Perma sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Namun demikian, secara material, substansi dari Perma nomor 1 tahun 2020 tidak memiliki pijakan atau cantolan dari undang-undang induknya, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun KUHP.
Tidak terdapat ketentuan pendelegasian dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pedoman pembinaan yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain. Dengan kata lain, isi dari ketetapan Perma nomor 1 tahun 2020 mengatur hal yang sama sekali baru dan tidak berdasarkan perintah undang-undang. Adapun sumber referensi yang digunakan dalam penulisan jurnal tersebut menggunakan dua jenis referensi. Ada yang bersumber dari jurnal Indonesia dan ada yang bersumber dari jurnal internasional. Adapun kelebihan dari jurnal tersebut, menurut saya sudah memuat seluruh informasi yang dibutuhkan, terlebih lagi sumber referensi yang digunakan sudah sangat lengkap. Kemudian kekurangan dari jurnal tersebut menurut saya pribadi dapat ditambahkan gambar untuk menambah kesan estetik dalam tampilan jurnal tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan saya mengenai jurnal tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.